Saat ombak mengamuk di atas samudra biru, lapisan ombak menyatu membentuk gelombang besar. Dari jauh, itu seperti garis biru yang perlahan menyebar ke Wang Lin. Bahkan sebelum mendekati, suara gemuruh ombak bisa terdengar. Itu cukup keras untuk membuat telinga Anda berdengung dan membuat Anda merasa sangat kecil. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menatap gelombang di depannya. Kakinya menginjak laut dan dia segera mundur. Saat dia menjauh dari ombak, dia berpikir dalam hatinya. Tempat aku mendarat hanyalah ladang bunga. Meskipun saya memicu pembatasan, saya seharusnya tidak muncul di lautan. Mata Wang Lin menyala saat dia melihat ombak bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di hadapannya dan jatuh pada dirinya. Gelombang kejut dari runtuhnya Celestial Burial Pool melukai tubuhku dan bahkan mengguncang jiwa asliku. Saat ini aku harus cepat sembuh. Karena laut yang aneh ini adalah bagian dari batasan, maka harus ada tindak lanjut tanpa akhir. Saat gelombang mendekat, uap air tebal memenuhi area itu. Dari kejauhan, sepertinya ada kabut di depan ombak sebelum dihancurkan oleh ombak. Gelombang itu meraung dan terus menjadi lebih tinggi saat ditutup. Gelombang itu semakin tinggi di udara dan kemudian tanpa ampun menghantam Wang Lin. Saat ini, mata Wang Lin berkedip, dan dengan langkah, tiba-tiba ia tenggelam ke dalam air. Dia dengan cepat turun seolah-olah dia adalah sepotong logam yang berat. Saat tubuhnya menghilang, ombak menabrak permukaan laut. Getaran yang tak terlihat muncul melintasi laut, menyebabkan lebih banyak gelombang muncul. Gelombang itu melanda. Tubuh Wang Lin terus tenggelam, dan dia menghindari getaran yang disebabkan oleh gelombang. Dia mengabaikan gelombang keras di permukaan dan menyerbu ke dasar laut. Ketika dia bergerak maju, dia mulai mengerutkan kening. Ini bukan samudera sungguhan. Saya tidak melihat satu makhluk pun hadir di sepanjang jalan. Selain itu, yang lebih penting, tubuh Wang Lin berhenti. Lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk. Sebuah pusaran segera muncul. Awalnya tidak terlalu besar, tetapi segera menyebar. Dalam sekejap mata, lebarnya 100 kaki dan mendorong air. Dari kejauhan, itu tampak seperti gelembung besar. Wang Lin ada di dalam gelembung, dan tangan kanannya meraih ke depan. Sebuah bola air seukuran kepalan tangan memasuki gelembung. Gelembung itu bergetar ketika air masuk dan mendarat di tangan kanan Wang Lin. Memegang bola air laut, Wang Lin meletakkannya di sebelah hidungnya dan menciumnya. Matanya berbinar sejenak. Itu memang seperti yang saya harapkan. Air laut ini tidak berbau seperti laut? Wang Lin menaruh air laut di sebelah mulutnya dan menjilatinya. Itu bukan air laut? Tangan kanannya meremas dengan kejam, dan bola air laut segera runtuh. Wang Lin mengangkat kepalanya dan berpikir. Ada kilatan deduksi di matanya. Ini embun. Selama hari-hari awal kultivasi saya bergantung pada embun dari surga yang menentang manik, jadi saya sangat akrab dengannya. Ini bukan lautan, itu setetes embun pada kelopak bunga atau helai rumput. Mata Wang Lin menjadi tercerahkan saat dia melihat sekeliling dengan kagum. Batasan yang sangat kuat. Untuk menjebak seseorang di dalam dunia di dalam setetes embun. Setelah melihat melalui lautan ini, Wang Lin tidak hanya bersantai, tetapi ekspresinya menjadi lebih serius. Pembatasan fokus pada menjebak dan menyerang, sangat sedikit fokus semata-mata pada penjebakan. Ini adalah Gua Kaisar Langit, dan dari apa yang dikatakan leluhur klan Tato, Qiu Yao, mengatakan, King Lin adalah orang yang kejam. Tidak ada cara pembatasan di sini hanya akan menjebak seseorang. Sementara Wang Lin merenung, dia tidak bisa membantu tetapi melihat tasnya memegang. Sebelum dia masuk, dia jelas melihat avatar King Lin memasuki kristal kuning di dalam tasnya memegang. Dari ekspresi Qiu Yao, tidak seperti apa yang dia katakan salah. Namun, setelah 1000 tahun berkultivasi, tidak ada cara saya akan mengambil kata-kata orang pada nilai nominal. Sama seperti hitam dan putih, jika seseorang melihat mereka secara terpisah, mereka sangat berbeda, tetapi jika Anda mencampurnya, maka abu-abu akan muncul. Untuk Wang Lin, kecuali ia melihatnya sendiri atau menemukan jawabannya sendiri, maka sementara ia akan dengarkan mereka, dia tidak akan pernah benar-benar percaya apa yang dikatakan orang lain padanya. Ini adalah pengalaman yang dia dapatkan setelah 1000 tahun berkultivasi. Jika ini adalah ketika dia seorang manusia, atau ketika dia baru saja bergabung dengan Heng Yu Sekte, dia akan percaya itu. Apakah itu benar atau salah, itu tidak masalah. Setidaknya saya bisa mendapatkan beberapa kepribadian King Lin. Saya tidak bisa mengaktifkan batasan di sini. Mata Wang Lin menyala saat dia dengan hati-hati memanipulasi gelembung untuk turun lebih jauh. Setelah sekian lama, ia mendarat di dasar laut. Dasar lautnya abu-abu dan mengeluarkan perasaan kabur. Wang Lin duduk di dasar laut dan menutup matanya untuk sembuh. Meskipun dia sedang menyembuhkan, dia tidak menutup akal ilahi. Perasaan ilahinya menyebar 100 kaki di sekelilingnya dan dia dengan hati-hati mengamati semua perubahan di sekitarnya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Pada hari ke-8, Wang Lin membuka matanya, dan ada nyala api di matanya. Dia merenung sebentar.
Di dasar-dasar laut yang tenang, Wang Lin mengingat semua yang terjadi di Gua Kaisar Surgawi, seperti kebangkitan burung vermilion yang tak terduga yang menghancurkan dunia botol. Memori Wang Lin terkunci pada gulir yang muncul di tangan Ancient Demon Beilou. Aku menduga itu adalah lukisan asap gurun gunung dan lukisan sungai yang gurun. Vermilion Bird terbangun di saat yang buruk. Aku tidak berpikir Vermilion Bird Awakening akan menembus ke 99 alam dan membiarkan semua orang mengetahuinya. Berkat itu, mereka semua mengira aku seseorang dari Four Divine Sect. Meskipun aku tidak bisa melihat petunjuk apapun dalam pandangan Tuan Void itu, aku merasa ada jarum yang menunjuk ke arahku. Ada juga wanita paruhbaya yang cantik. Dia hanya pada tahap Nirvana Cleanser. Meskipun dia menyembunyikan tatapannya dengan sangat baik, saya masih melihat jejak permusuhan. Juga, gadis yang diduga sebagai Breast Void Saintes itu sama. Dia harus lebih berhati-hati mulai sekarang di Gua Kaisar Surgawi. Kalau tidak, itu kemungkinan akan mengundang bencana fatal karena Vermilion Bird Awakening. Wang Lin menyentuh tato Vermilion Bird, dan ekspresinya menjadi suram. Hanya setelah mengingat apa yang terjadi pada Teashan, ekspresi Wang Lin berubah sekali lagi. Teashan. Dia awalnya penjaga surgawi saya. Sayangnya. Namun, bertemu leluhur suci klan Tato adalah keberuntungannya. Saya hanya tidak tahu di mana dia sekarang atau apakah dia masih mengingat saya. Wang Lin menghela nafas. Setelah memikirkan Teashan, dia berpikir tentang gas hijau yang diberikan Qiu Yao padanya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, dan dengan pikiran, gas hijau keluar dari tangannya untuk membentuk bola gas hijau. Bola gas hijau ini tidak statis tetapi terus bergerak. Setelah merenung sebentar, Wang Lin memisahkan sedikit rasa ilahi dan langsung masuk ke dalam gas hijau. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia secara bertahap mengerutkan kening. Ketika dia mengamati gas hijau, kadang-kadang dia terkejut tetapi terkadang dia bingung. Setelah waktu yang lama, Wang Lin meremas tangannya dan bola gas hijau menghilang. With Hair Tattoo. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh klan Tattoo, dan jika orang luar ingin membuatnya, mereka akan membutuhkan bantuan dari anggota klan Tattoo untuk mengaktifkannya. Kekuatannya terutama dibagi menjadi 4 jenis: segel, runtuh, melarikan diri, dan pecah. Sambil merenung, Wang Lin menampar tasnya memegang dan jimat kuning dengan rune kompleks muncul. Itu terlihat sangat tua dan warnanya memudar. Wang Lin awalnya memiliki 2 jimat yang ia dapatkan dari Al-Heaven. Dia sudah mempelajarinya sejak lama, tetapi masih belum tahu bagaimana menggunakannya. Satu-satunya saat dia menggunakannya adalah ketika dia bertarung melawan anggota keluarga Yao di Al-Heaven. Setelah melihat gas hijau, Wang Lin bisa memastikan bahwa jimat ini adalah tato layu. Setelah dengan hati-hati melihat rune kompleks pada jimat, Wang Lin mulai merenung. Sesaat kemudian, dia menggigit jari telunjuk kirinya dan memeras setetes darah. Kemudian tangan kirinya dengan cepat membentuk segel yang direkam dalam gas hijau dan menunjuk ke darah. Darah segera berhenti di udara dan benjolan yang tak terhitung muncul di permukaan darah. Kemudian meledak menjadi kabut merah dan pergi menuju jimat. Itu sangat cepat, dan langsung masuk ke jimat. Wang Lin menatap jimat itu. Mantra yang baru saja dia gunakan adalah mantra untuk memeriksa jenis With Hair Tattoo itu. Sesaat kemudian, jimat itu tiba-tiba bergerak dan angin puyuh hitam muncul. Angin puyuh sangat cepat sehingga saat itu muncul, itu menyebabkan laut di sekitarnya berubah. Bentuk samar burung besar muncul di dalam angin puyuh. Burung ini benar-benar hitam dan matanya seperti kilat. Itu menyapu angin puyuh sekali dan menghilang bersamaan dengan itu. Ini adalah With Hair Tattoo tipe melarikan diri yang telah diaktifkan oleh klan Tattoo. Mata Wang Lin menyipit dan dia menampar tasnya memegang. Pedang besar terbang keluar. Itu adalah salah satu dari 99 pedang yang diperolehnya dari alam pembantaian. Meskipun dia telah meledakkan lebih dari 10 dari mereka, Wang Lin masih memiliki banyak dari mereka. Memegang tato layu, Wang Lin menekannya ke pedang besar tanpa ragu-ragu. Lalu tangan kanannya membentuk segel aneh dan dia menunjuk ke arah pedang. Angin puyuh muncul di sekitar pedang dan kemudian langsung menghilang. Itu menghilang begitu cepat sehingga bahkan Wang Lin hanya melihat kabur. Ketika dia melihat lebih dekat, pedang besar itu menghilang di depannya dan muncul 100 kaki jauhnya. Meskipun tidak mungkin untuk melihat kecepatan penuhnya hanya dengan 100 kaki, Wang Lin bisa berspekulasi dengan ini. Kecepatan sangat cepat. Wang Lin tersentak saat dia menatap pedang 100 kaki jauhnya. Angin puyuh telah menghilang dan tanda pada jimat telah sedikit memudar. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, akan sulit bagiku untuk mencapai kecepatan ini. Perhap dapat bersaing dengan kecepatan pembudidaya Nirvana Shatterer. Jika digunakan dengan bending spatial, mata Wang Lin bersinar. Ketika kolam pemakaman surgawi di dalam Gua Kaisar Surga hancur, dampaknya menyebar semua orang seperti sekawanan burung. Mereka semua memicu pembatasan yang berbeda dan menghilang. Pada saat ini, dalam batasan yang diaktifkan, tempat ini adalah hutan lebat. Itu dipenuhi dengan pohon-pohon dengan batang yang begitu tebal sehingga mereka membutuhkan banyak orang untuk melingkari. Sepintas, langit ditutupi oleh daun-daun, hanya menyisakan celah kecil untuk melewati beberapa sinar matahari. Mereka tampak seperti pilar cahaya yang turun dari langit. Tanah dipenuhi daun busuk.
Satu langkah dan Anda bisa tenggelam sedalam pinggang Anda. Bau tulang binatang membusuk dicampur ke dalam daun, dan hanya satu aroma yang ingin muntah. Semakin dalam Anda pergi di hutan, semakin padat daun menjadi, dan sinar matahari semakin langka karena tidak bisa menembus ke tempat ini. Hasilnya, membuat kedalaman hutan lebih lembab. Ada seseorang yang duduk di dedaunan yang membusuk tak berujung di kedalaman hutan ini. Tubuhnya seperti gasing dan tubuh atasnya telanjang. Sebuah tato berwarna merah darah berkedip di dahinya. Ada kepala binatang buas di sekitarnya, dan kepala berdarah ini membuat tempat ini berbau seperti darah. Yang aneh adalah bahwa semua kulit di antara alis binatang itu terkelupas, memperlihatkan daging segar di bawahnya. Potongan-potongan kulit yang robek ditumpuk di samping kaki pria itu dan mengeluarkan cahaya hantu. Setelah waktu yang tidak diketahui, pria itu perlahan membuka matanya, memperlihatkan tatapan menakutkan. Pria itu tenang ketika dia melihat ke kejauhan. Setelah waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun aku belum menyerap semua tato suci leluhur, aku telah mendapatkan banyak pencerahan mengenai Wither Tattoo Spell. Namun, memori dari sosok tuanku yang sebelumnya tidak akan hilang. Pria itu diam-diam merenung sebelum mengeluarkan sebuah mendesah dan menutup matanya sekali lagi. Wang Lin, yang berada di kedalaman lautan, menarik pandangannya dari pedang besar. Dia memanggil pedang kembali, melepas tato layu, dan meletakkannya di dalam tasnya. Dengan Wither Tattoo ini, aku akan memiliki cara lain untuk menyelamatkan diriku di saat bahaya, tetapi Wither Tattoo ini memang misterius. Setelah meninggalkan Demon Spirit Land, saya harus menemukan kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak. Namun, menurut gas hijau, bahan terbaik untuk membuatnya adalah kulit di antara alis binatang buas yang ganas. Semakin buas binatang buas itu, semakin cocok kulit di antara kedua alisnya, itu bahkan memengaruhi kekuatan Wither Tattoo itu sendiri. Mantra sihir harus digunakan untuk mengumpulkan jiwa binatang dan esensi darah di antara alis mereka sebelum mengambil kulit. Sementara Wang Lin merenungkan, dia menarik napas dalam-dalam dan menampar tasnya memegang. Ada kilatan cahaya kuning, dan kristal kuning muncul di tangannya. Menatap kristal itu, mata Wang Lin menjadi sangat serius. Hal yang paling membingungkannya adalah kristal kuning ini. Wang Lin samar-samar bisa merasakan fluktuasi mengerikan yang berasal dari kristal, jadi dia tidak berani dengan ceroboh memeriksanya dengan akal ilahi. Jika orang misterius di dalam aula itu benar-benar King Lin, lalu apa tujuannya untuk memberikan ini padaku? Wang Lin menatap kristal kuning dan mulai merenung. Dia jelas ingat bahwa cahaya kristal yang merupakan avatar King Lin memasuki kristal kuning ini. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengamatinya, dia tidak dapat menemukan petunjuk. Seolah-olah avatar King Lin telah hilang dan apa yang dilihat Wang Lin hanyalah ilusi. Setelah menatapnya lama, Wang Lin menarik pandangannya. Dia tidak mengambil risiko memeriksanya dengan akal ilahi dan dengan paksa menekan idenya. Lalu dia memasukkan kristal itu kembali ke tasnya. Dia memiliki perasaan misterius bahwa jika indera ilahi masuk ke dalamnya, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi dan itu tidak akan bermanfaat baginya. Perasaan semacam ini sangat kabur, itu adalah sepotong perasaan spiritual yang telah dikembangkan setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin berdiri dan mulai bergerak seperti naga. Gelembung itu bergerak bersamanya. Dari atas, lautan berwarna biru cerah, tetapi di dalam air, laut itu benar-benar gelap. Namun, semua ini tidak mengganggu Wang Lin. Saat gelembung naik, semua air didorong ke samping. Mata Wang Lin berkedip dengan potongan, tetapi tepat saat dia akan mencapai permukaan, ekspresinya berubah. Dia segera mendorong kedua tangannya ke samping. Gelembung dia tiba-tiba runtuh dan gelombang kejut cepat menyebar. Itu dibebankan ke atas di bawah kendali Wang Lin. Saat gelombang kejut naik, gemuruh-gemuruh bergema seolah-olah itu bertabrakan dengan sesuatu. Bahkan air laut dipengaruhi oleh gemuruh yang keras ini. Wang Lin merasakan air laut di dekatnya ditekan dengan kejam oleh kekuatan yang kuat. Ekspresinya berubah dingin, dan dia tinggal di dalam lautan tetapi tidak terbang. Dia meninggalkan daerah di bawah tekanan dan melihat ke atas. Langit dipenuhi dengan energi iblis yang bergerak seperti naga iblis di langit. Seseorang berdiri di pusat energi iblis. Orang ini dikelilingi oleh energi iblis, membuatnya mustahil untuk melihat dengan jelas penampilan orang ini, tetapi Anda bisa secara samar melihat itu adalah seorang wanita. Ketika Wang Lin mendekati permukaan, dia merasakan mantra-mantra ke arahnya. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin telah memecahkan gelembung itu. Wang Lin, keluarlah untukku. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian ekstrim bergema di seluruh dunia. Bahkan menyebabkan air laut menyebar. Ketika Wang Lin, yang berada di lautan, mendengar suara ini, matanya menyipit. Yao Sisue. Dia tidak bisa melihat penampilannya, tetapi perasaan yang akrab bersama dengan suara yang akrab memungkinkan Wang Lin untuk segera mengidentifikasi dia. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit dan mendesah. Dendam antara dia dan Yao Sisue rumit. Saat itu, dia ingin menggunakan Wang Lin dan salah dulu. Wang Lin tidak pernah mudah pada seorang wanita, tetapi karena kultivasinya sendiri dan ketakutannya terhadap pil darah dan ayahnya, ia menyegelnya alih-alih membunuhnya. Meskipun Wang Lin memusuhi leluhur darah, dia mengagumi leluhur darah.
Bagaimanapun, semua yang dilakukan leluhur darah adalah untuk putrinya. Jika seseorang melakukan hal yang sama pada Wang Ping, dia akan melakukan apa yang telah dilakukan leluhur darah, tetapi pertama-tama dia akan mengetahui apa yang terjadi. Leluhur darah jelas tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak menganggap Wang Lin ancaman, dia bahkan punya niat membunuh. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, dia hanya perlu tahu siapa yang telah mengambil putrinya. Sudah cukup. Jika Wang Lin berada pada tingkat kultivasi saat ini kembali dari leluhur darah tidak akan terlalu ekstrim, dia akan menemukan metode lain untuk mengatasi ini. Pada akhirnya, Wang Lin tidak cukup kuat untuk leluhur darah memperhatikan. Bahkan jika dia tahu apa yang terjadi dan tahu bahwa putrinya bersalah, dia masih akan menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menyelesaikannya dengan paksa. Dia akan membunuh Wang Lin untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Bukannya Wang Lin tidak mempertimbangkan untuk mengembalikan Yao Xisui, dia bahkan dianggap memikul tanggung jawab untuk menyegel Yao Xisui selama ratusan tahun. Selama permintaan leluhur darah itu tidak terlalu ekstrim, dia akan setuju. Bagaimanapun, dia terlalu lemah saat itu. Namun, leluhur darah tidak memberi Wang Lin kesempatan untuk menjelaskan, dan segalanya akhirnya berakhir seperti sekarang. Setiap kali Wang Lin memikirkan hal ini, dia akan mendesah. Dia dengan jelas memisahkan rasa terima kasih dan dendamnya. Dia mengagumi leluhur darah, itulah sebabnya dia berjanji pada leluhur darah kesempatan lain untuk bertemu Yao Xisui. Setelah datang ke Demon Spirit Land, Wang Lin tahu bahwa kemungkinan dia akan bertemu Yao Xisui. Namun, Yao Xisui yang dia ingat terlalu berbeda dari orang yang dipenuhi energi iblis ini, jadi dia tidak mengenalinya pada awalnya. Ketika Wang Lin melihat Yao Xisui mengambang di langit, dia tidak bisa menahan nafas. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya ketika suara Yao Xisui terus memasuki telinganya. Wang Lin, keluar! Hari ini, kamu dan aku akan menyelesaikan masalah dari saat itu. Saat Yao Xisui berbicara, kedua tangannya membentuk segel, dan energi iblis bergerak. Naga iblis di langit bergerak dan menyerbu permukaan laut. Badai muncul di atas lautan dan memicu gelombang mengerikan. Gelombang besar tak berujung bergerak, dan ketika naga iblis menyerbu masuk, gelombang menyebar ke segala arah, membuatnya seolah-olah sebuah lubang besar telah muncul di lautan. Wang Lin menghela nafas saat dia melesat keluar dari laut seperti sinar petir dan langsung menuju langit. Saat Wang Lin muncul, kebencian datang dari mata Yao Xisui dalam energi iblis. Dia berjalan keluar dari energi iblis dan mengungkapkan dirinya kepada Wang Lin. Wajahnya dipenuhi bekas luka. Dia tidak lagi cantik seperti dulu, tapi dia seorang wanita yang jelek. Kulit yang dia ungkapkan benar-benar dipenuhi dengan bekas luka yang mengejutkan. Wang Lin melihat lebih dekat, dan dia mengungkapkan ekspresi pahit sekali lagi. Dia samar-samar dia tampak melihat sosok dingin dan menakjubkan yang muncul di hadapannya saat itu. Namun, tidak peduli apa, dia sepertinya tidak bisa menyamai sosok itu dengan orang di depannya. Siapa yang bisa dengan jelas mengatakan siapa yang benar atau salah saat itu? Jiwa ayahnya disegel dengan cap penyegelan surgawi, dan untuk membalas dendam, dia menjadi seperti ini. Apakah saya salah? Dalam kehidupan Wang Lin, satu-satunya hal yang penting baginya adalah tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh nuraninya. Namun, saat ini, perasaan kompleks muncul di hatinya. Wang Lin, Anda menyegel saya selama ratusan tahun. Meskipun aku membencimu, aku bisa melewatinya. Lagi pula, saya melakukan skema lagi Anda terlebih dahulu. Hal ini bisa saya tahan, tetapi ayah saya meninggal karena kamu. Balas dendam ayahku bukanlah sesuatu yang bisa aku lepaskan. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi ada orang lain yang bisa. Yao Xisui menatap Wang Lin, hampir menggertakkan giginya. Wang Lin diam-diam merenung. Perasaan kompleks ini bukan hanya karena Yao Xisui. Sebenarnya, setelah berkultivasi selama lebih dari 1.300 tahun, tingkat kultivasinya tidak hanya meningkat, pemahamannya tentang surga pun semakin dalam. Dan seiring dengan akumulasi pengalaman hidupnya, ia mulai secara bertahap merenungkan semua pembunuhan yang telah dilakukannya. Yao Xisui hanyalah hal yang memicu refleksi dirinya. Sama seperti ketika dia mabuk dengan si Tunan, dia tidak berani melihat ke belakang dalam hidupnya dan melihat apakah kultivasi benar-benar layak. Dalam lebih dari 1.300 tahun kultivasinya, terlalu banyak orang yang mati karena tangannya. Bahkan Wang Lin tidak bisa mengingat dengan jelas berapa banyak yang telah dia bunuh. Membunuh bukanlah sesuatu yang disukai semua orang. Bagi Wang Lin, pembunuhan 1000 tahun lebih ini hanya membuatnya merasa lelah. Namun, di dunia kultivasi yang kejam ini, jika Anda tidak membunuh, Anda akan memberikan hidup Anda sendiri. Tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang dipaksa menjadi pilihan membunuh atau dibunuh. Anda tidak bisa lepas darinya. Anda hidup atau mati, dan Anda seringkali hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu melakukan ini padaku, maka itu akan menjadi akhir, tetapi kamu harus begitu kejam terhadap ayahku. Wang Lin, apakah ada kebencian antara Anda dan saya? Di dunia kultivasi ini, adalah umum untuk skema terhadap satu sama lain.
Meskipun saya, Yao Sisue, salah, apakah cukup dengan menghukum saya sampai mati? Yao Sisue menatap Wang Lin. Kebencian membara di matanya, dan suaranya dipenuhi duka. Wang Lin diam-diam merenung. Dia melihat cakrawala dan matanya redup. Kamu menyegelku selama ratusan tahun dan kamu menggunakan metode kotor untuk membuatnya jadi aku tidak bisa tetap tenang. Semua ini bisa saya tahan karena saya yang salah dulu. Namun, kamu seharusnya tidak membunuh ayahku. Selain kebencian yang intens di mata Yao Sisue, ada air mata yang bersinar. Wang Lin menghela nafas. Lebih dari 1000 tahun kultivasi telah membuat jantung menjadi keras juga. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seseorang, bukan iblis. Dia memiliki alasan dan moral sendiri. Jika mereka tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung mereka. Skema Yao Sisue menyentuh garis bawah Wang Lin, jadi dia harus mati. Namun, karena khawatir tentang leluhur darah dan pil darah, dia tidak membunuhnya. Kemudian, ketika menghadapi leluhur darah, dia harus melawan untuk bertahan hidup. Jika leluhur darah tidak mati, dia, Wang Lin, akan melakukannya. Dia tidak punya pilihan. Dari sudut pandang Wang Lin, dia tidak salah. Namun, dari sudut pandang Yao Sisue, dia telah menderita harga disegel selama ratusan tahun karena rencana liciknya terhadap Wang Lin. Seperti yang dia katakan, meskipun dia membencinya, mereka bahkan. Namun, dengan kematian ayahnya, apakah dia masih perlu beralasan dengan pembunuh ayahnya? Dia tidak bisa melihat apa yang benar atau salah. Sebagai anak, apapun alasannya, ia harus membalas dendam. Dari sudut pandang Yao Sisue, dia juga tidak salah. Semua ini adalah karma. Penyebab karma kemarin akan menghasilkan efek karma hari ini. Setiap langkah bukanlah sesuatu yang dia atau saya bisa kendalikan. Jika dia tidak bersekongkol melawan saya terlebih dahulu, atau saya tidak takut leluhur darah, maka semua ini tidak akan terjadi. Setelah penyebabnya lahir, itu tidak akan pernah padam, itu hanya akan tumbuh. Saya terjebak selama ratusan tahun. Ini seperti hasil dari mencoba untuk berdusta adalah membuat lebih banyak kebohongan. Saya sejak dulu tidak memahami karma dan tidak menyadari bahwa saya sudah menjadi bagian dari penyebabnya. Kemudian ketika leluhur darah datang memburu saya pikir itulah efeknya. Namun, sepertinya leluhur darah bukan efeknya, hanya sebagian penyebabnya. Efek sebenarnya adalah tidak harus melawan leluhur darah atau apa yang Yao Sisue katakan, tapi hati Dao saya sendiri. Ada beberapa cahaya di mata Wang Lin. Domain karma saya masih belum mencapai penyelesaian, dan kemajuannya lambat. Tidak peduli berapa banyak pencerahan yang saya miliki, sepertinya saya tidak dapat memahami apa yang benar-benar karma. Dulu, saya samar-samar merasa bahwa untuk menyelesaikan domain karma saya harus menyelesaikan semua karma yang berhubungan dengan saya. Sepertinya perasaan saya saat itu hanya sebagian yang benar. Mata Wang Lin mulai lebih bersinar. Yao Sisue menatap Wang Lin dengan tatapan berbisa. Semakin Wang Lin tetap diam, semakin kuat kebenciannya dan kebenciannya meningkat. Setelah mengeluarkan tangisan sedih, Yao Sisue membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya tanpa ragu-ragu. Wang Lin, mari kita selesaikan masalah di antara kita. Aku, Yao Sisue, rela mengorbankan jiwaku dan dagingku untuk membalas dendam pada ayahku. Kebencian dan kebencian dari Yao Sisue berubah menjadi permusuhan yang tak ada habisnya, membuatnya terlihat sangat ganas. Saat tangannya menekan alisnya, cahaya di matanya menghilang dan digantikan dengan api iblis yang dingin. Setan leluhur, aku, Yao Sisue, bersedia untuk menyerahkan jejak terakhir dari kehendakku dan sepenuhnya menyerahkan dagingku. Namun, kamu harus berjanji padaku kamu akan membunuhnya. Suara tajam Yao Sisue menggema di seluruh dunia. Saat suara ini muncul, energi iblis mengerikan muncul dari tubuhnya. Penampilannya segera berubah karena energi iblis ini. Kuku jerinya tumbuh sangat panjang dan menimbulkan ketajaman dingin. Rambutnya tiba-tiba tumbuh sampai di kakinya dan merah-merah. Bekas luka mengerikan di wajahnya mulai bergerak. Mereka terhubung bersama dan membentuk rune yang kompleks. Energi iblis yang sangat dingin benar-benar meletus dari tubuhnya dan menyebar ke langit. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah langit dipenuhi dengan energi iblis. Energi iblis ini dipenuhi dengan niat dingin. Saat energi iblis menyebar, suara pecah datang dari laut. Pada saat ini, sebagian besar lautan membeku. Air di permukaan dengan cepat berubah menjadi es, dan itu dengan cepat menyebar. Bahkan ombak yang mengamuk pun membeku seperti patung es. Bahkan gelombang seperti dinding pun membeku. Dari kejauhan, itu terlihat sangat menakjubkan. Terserah Anda. Suara dingin datang dari mulut Yao Sisue. Itu seperti angin dingin yang menyapu dunia. Dia telah mengorbankan daging dan jiwanya untuk sepenuhnya menjadi wadah bagi salah satu dari 9 roh iblis kuno. Ini adalah harga yang dibayar Yao Sisue untuk membalas dendam pada Wang Lin. Pada saat ini, benda yang mengendalikan tubuh Yao Sisue bukan lagi dirinya, tetapi salah satu dari 9 roh iblis kuno, setan angin. Setan kuno sangat adaptif. Saat itu, ia dibagi menjadi 9 bagian, masing-masing dengan pikiran independen mereka sendiri. Beberapa ingin bersatu kembali, tetapi ada juga yang tidak dan ingin tetap berpisah.
Selama ratusan tahun ini, Beilou telah melahap 7 roh iblis kuno dan memulihkan 80% dari penanaman sebelumnya. Sisanya 20% adalah dengan setan angin ini. Iblis angin berbeda dari roh iblis kuno lainnya. Iblis angin tidak mau melebur, dan berapapun biayanya, telah memilih metode lain. Setelah gagal melebur dengan banyak orang, ia akhirnya memilih Yao Sisui. Menggunakan obsesinya dengan kebenciannya pada Wang Lin, ia berhasil melebur. Penggabungan ini gila karena itu bukan milik. Pertama, ia memberikan warisan iblis kuno kepada Yao Sisui. Kemudian, dengan risiko besar, merubuhkan tubuhnya untuk berubah menjadi energi iblis yang tidak memiliki kesadaran. Akibatnya, itu melepaskan identitasnya sebagai roh iblis kuno, yang setara dengan kematian. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia tidak memberi Beilou kesempatan untuk melahapnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Beilou tidak harapkan. Ketika dia menyadarinya, sudah terlambat karena iblis angin telah runtuh. Meskipun Yao Sisui memiliki warisan ingatan iblis angin, dia tidak bisa mengakses sebagian besar, hanya menyerap. Dalam ratusan tahun menyerap energi iblis ini, ia telah berkumpul sampai tingkat tertentu. Jika dia tidak pernah memilih untuk membangkitkan semua kenangan dalam warisan, maka iblis angin tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. Sebenarnya, setan angin berjudi bahwa untuk membalas dendam, Yao Sisui bersedia menyerahkan segalanya untuk kekuasaan. Selain itu, bahkan jika dia kalah taruhan, itu tidak masalah. Selama Yao Sisui terus menyerap energi iblis, maka begitu ada cukup, itu akan secara otomatis memaksa semua ingatan untuk terbuka dalam warisan. Pada kenyataannya, iblis angin benar-benar tidak selamat. Iblis angin sudah mati, dan yang tersisa hanyalah ingatannya. Yao Sisui hanyalah kapal untuk kenangan itu. Begitu ingatan diaktifkan sepenuhnya, semua ingatan Yao Sisui akan hilang, meninggalkan tubuhnya dengan jiwa yang hanya memiliki ingatan iblis angin. Akibatnya, dia akan menjadi iblis angin baru. Menghadapi fenomena ini, bahkan Beilou tidak berdaya. Roh iblis kuno yang dia inginkan sudah pergi. Itu telah melepaskan identitasnya sebagai iblis kuno untuk menjadi pembudidaya iblis, itu bukan lagi iblis kuno. Pada saat ini, ingatan iblis angin diaktifkan bersamaan dengan kebencian Yao Sisui. Semua ingatan Yao Sisui cepat habis, hanya menyisakan kebenciannya yang kuat pada Wang Lin. Meskipun iblis angin telah melahap ingatannya, dia tidak bisa menghapus kebencian ini. Sosok iblis melintas, dan iblis angin menatap dingin pada Wang Lin. Aku tidak peduli tentang masalah antara kamu dan Yao Sisui. Dia telah mengaktifkan ingatan saya dan keberadaannya telah dimakan oleh saya. Dengan melakukan ini, aku telah membantumu. Iblis angin menjilat bibirnya dan perlahan mundur. Laut beku mulai mencair dan energi dingin dengan cepat memasuki tubuh iblis angin. Dia sangat berhati-hati pada saat ini karena dia menganggap pembudidaya di depannya sangat berbahaya. Aura yang dibudidayakan petani ini hampir membuatnya terkesiap. Dia hanya setuju untuk membantu Yao Sisui untuk menipu dia agar menyerahkan segalanya. Bahkan, terserah Anda, yang terakhir hanya untuk menenangkan Yao Sisui sehingga ia tidak akan menolak pada akhirnya. Sekarang setelah semuanya dilakukan, dia, si iblis angin, tidak akan mengambil risiko berperang melawan pembudidaya ini yang menurutnya menakutkan bagi Yao Sisui, yang telah kehilangan semua nilai. Jika orang yang ingin dibunuh Yao Sisui sangat lemah, maka dia bisa membantu, tetapi orang di depannya membuatnya merasa sangat takut. Selain itu, tingkat kultivasinya saat ini jauh lebih rendah daripada orang sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengambil risiko. Ini adalah salah satu batasan di dalam Gua Kaisar Langit. Jika semua pembatasan dipicu, itu tidak akan baik untuk Anda atau saya. Karena tidak ada perselisihan di antara kita, maka aku akan pergi. Setelah angin iblis berbicara, dia terus mundur. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya saat dia merenungkan, dan tatapannya jatuh pada iblis angin yang mundur. Di luar, dia masih terlihat seperti Yao Sisui, tetapi Wang Lin merasakan bahwa itu adalah orang yang sama sekali berbeda meskipun itu masih jiwa Yao Sisui. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia mengambil langkah ke depan. Saat dia bergerak maju, murid iblis angin tiba-tiba menyusut dan dia dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Dia adalah iblis angin, jadi kecepatannya tidak biasa. Meskipun dia hanya seorang kultivator iblis, kecepatannya tidak terbayangkan. Hanya dengan satu langkah, dia menghilang tanpa jejak. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Tungku Dewa Kuno muncul di hadapannya dan dia menunjuk ke depan. Dengan pikiran, setitik cahaya muncul jauh di kejauhan. Cahaya berada di sekitar iblis angin yang melarikan diri. Matanya dipenuhi dengan kejutan saat cahaya mengelilinginya dan kekuatan menariknya ke arah Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak berhenti. Dia pergi dengan aliran dan menekan jarinya di antara alis iblis angin ketika dia lewat. Ada ledakan dan tubuh iblis angin itu terbanting ke belakang dan dia mengeluarkan darah. Matanya menunjukkan tatapan dingin. Saya tahu bahwa agar domain karma saya menjadi lengkap, tidak hanya saya harus menghapus semua karma saya, tetapi saya harus mengintegrasikannya dengan diri saya sendiri. Wang Lin tampaknya berbicara kepada dirinya sendiri ketika ia menuduh iblis angin. Iblis angin mengeluarkan raungan dan membentuk segel saat dia mundur. Energi iblis yang lebat tiba-tiba menyebar dan lautan yang meleleh membeku sekali lagi.
Saat iblis angin melambaikan laut di bawah bergemuruh ketika pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Wang Lin. Kultivator kecil, iblis ini awalnya tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu tidak tahu tempat kamu. Suara iblis angin bergema, kemudian pecahan es tiba-tiba mendekati Wang Lin. Dari kejauhan, seluruh dunia dikelilingi oleh pecahan es yang menembaki Wang Lin. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. Saat pecahan es mendekat, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut melambai. Tiba-tiba lautan api muncul di hadapannya. Pada awalnya itu tidak kuat, tetapi segera meledak dan menyebar ke segala arah dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam sekejap, seluruh langit merah karena lautan api. Pecahan es yang dengan cepat mendekat segera meleleh ke dalam air dan kemudian berubah menjadi gas putih yang naik ke udara. Dalam sekejap, bersama dengan lautan api, langit juga dipenuhi dengan gas putih. Murid iblis angin menyusut dan dia menghirup udara dingin. Dia sudah menganggap Wang Lin sangat kuat, tapi sepertinya dia masih salah. Orang ini tidak hanya menakutkan, dia benar-benar mimpi buruk. Bahkan selama kekuatan puncaknya, dia tidak berani mengatakan dia bisa mengklaim kemenangan, apalagi sekarang ketika dia hanya pada tahap akhir nirvana skriar. Masalah dengan Yao Sisue adalah rintangan untuk menyelesaikan domain karma saya. Setelah ratusan tahun, saya tanpa sadar menjadi terbenam dan menjadi bagian dari karma. Hanya dengan mengintegrasikan diri saya secara menyeluruh, saya dapat benar-benar memahami karma. Sama seperti aku harus masuk neraka untuk memahami keinginannya. Mata Wang Lin menjadi lebih jelas, dan dia bergerak maju. Dia dikelilingi oleh lautan api, dan api yang sangat panas menyerang iblis angin. Hati iblis angin bergetar. Dia mengepalkan giginya saat dia menunjuk ke langit tanpa ragu-ragu dan berteriak, "Hukum angin!" Setelah dia berbicara, angin iblis berkobar di dalam dunia dan mengelilingi iblis angin itu. Kemudian hancur menjadi potongan-potongan angin yang menuduh Wang Lin dengan poin dari iblis angin. Saat ini dunia berubah warna dan ditutupi oleh angin iblis. Bahkan lautan bergemuruh dengan keras. Retakan muncul di langit seolah-olah akan runtuh. Ketika angin iblis seperti pedang menyapu ke depan, bahkan api redup seolah-olah mereka akan padam. Namun, angin ini tidak bisa membuat Wang Lin mundur setengah langkah. Dia terus bergerak maju dan membiarkan angin mengenai tubuhnya. Sekarang saya tenggelam dalam karma ini, saya harus membebaskannya. Hanya dengan begitu domain karma saya dapat mencapai penyelesaian dan hati Dao saya akan memiliki terobosan. Tangan kanan Wang Lin membentuk kepalan dan dia tanpa ampun membuang pukulan saat dia berkata, "Terobosan." Ada gemuruh yang mengguncang surga, dan ketika Wang Lin melemparkan tinjunya, bayangan dewa kuno muncul. Kepalanya ada di langit dan kakinya berdiri di laut. Bayangan dewa kuno juga melemparkan pukulan bersama dengan Wang Lin. Dewa kuno. Iblis angin tersentak. Dia berpikir bahwa aura mengerikan dari tubuh Wang Lin sudah familiar. Namun, berlalunya waktu membuatnya melupakan banyak hal, dan bayangan tadi mengingatkannya pada banyak kenangan mengerikan. "Kamu sebenarnya dewa kuno?" Kulit kepala iblis angin mati rasa. Dia segera mundur dan hampir berubah menjadi angin saat dia dengan cepat melarikan diri. "Semua yang saya lakukan sebelumnya tidak salah sebelum domain karma. Alasan domain karma saya tidak lengkap adalah karena setelah lebih dari 1000 tahun pembantaian, sebuah cacat telah muncul di bagian dao saya, seperti iblis dalam." Tinju Wang Lin tiba-tiba bertabrakan dengan angin iblis yang tak ada habisnya. Suara letusan bergema dan angin iblis terbelah dan dipaksa untuk berpencar. Wang Lin menatap iblis angin yang sudah menghilang ke kejauhan, tapi dia tidak panik. Dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan tato Wither. Kemudian dia menempatkannya pada dirinya sendiri. Saat Wither Tattoo diletakkan padanya, angin hitam melilit Wang Lin dan tornado raksasa muncul di dunia ini. Saat tornado muncul, pusaran air besar terbentuk di laut di bawah kakinya. Raungan yang mengguncang surga yang tampaknya mampu menembus dunia datang dari angin topan yang diduduki Wang Lin. Kemudian seekor burung hitam muncul di dalam angin hitam. Sayap burung itu tiba-tiba membentang terbuka. Tubuhnya hanya beberapa puluh kaki tingginya, tetapi tiba-tiba melebar ketika membuka sayapnya. Sekarang lebarnya ratusan ribu kaki. Tubuhnya yang besar bisa menutupi langit. Saat deru yang bisa merobek dunia bergema, Wang Lin hanya mengambil satu langkah, dan dia bisa merasakan angin menerpa dirinya seolah sedang berlari menembus tembok. Hambatan seperti dinding ini semua runtuh di hadapan tubuh dewa kuno Wang Lin. Mantra langkah itu tidak mungkin untuk dijelaskan. Dia tampaknya telah memisahkan dunia dan bergerak maju dengan kecepatan yang mirip dengan spending bending. Iblis angin telah menggunakan semua kultivasinya untuk melarikan diri seperti orang gila. Untuk mencegah Wang Lin menggunakan kekuatan aneh itu untuk mengejar ketinggalan dengan cepat, dia tidak peduli melelahkan energi iblis di tubuhnya, jadi sebarkan energi iblis dalam jumlah besar di sekitarnya sebagai perlindungan. Energi iblis menyebabkan bayangan iblis besar yang muncul di belakangnya. Iblis angin sangat percaya diri dengan kecepatannya. Tepat ketika dia pikir dia telah melarikan diri, dia tiba-tiba mendengar gemuruh-gemuruh dari belakangnya. Saat dia berbalik, dia kehilangan akalnya. Wang Lin mendekat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Seiring dengan Wang Lin, pusaran air yang terbentuk sebelumnya mengikuti. Itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan menciptakan raungan yang menghancurkan bumi.
Seolah-olah seluruh lautan sedang diaduk. Efek karma ada di dalam hati Dao saya. Metode untuk membersihkannya adalah dengan benar-benar menyelesaikan karma di antara kita. Apa karma omong kosong itu? Setan ini tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Karena kamu tidak akan membiarkanku pergi, iblis ini akan mengambil risiko semuanya untuk membunuhmu. Iblis angin tidak lagi melarikan diri. Kecepatan dia sangat percaya diri adalah lelucon sebelum Wang Lin, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia telah melahap bentuk kebencian tak berujung Yao Sisue yang tidak bisa dihapus, dan semuanya meledak di bawah pengejaran Wang Lin. Kebencian itu segera membuat bekas luka di wajah iblis angin menjadi lebih ganas. Bekas luka membentuk formasi dan melepaskan kilatan lampu hijau. Harta iblis kuno, bendera jiwa penyegelan. Iblis angin berteriak ketika dia membuka tangannya. Sejumlah besar energi iblis muncul dan berkumpul di tangannya. Energi iblis tak berujung muncul dan seluruh dunia dikelilingi dalam aura dingin. Seluruh dunia menunjukkan tanda-tanda beku, dan angin menderu mulai bertiup. Ada kilatan petir hijau di dalam energi iblis kondensasi di atas iblis angin. Kemudian 3 bendera hijau kecil perlahan-lahan terbang keluar. Saat 3 bendera hijau kecil muncul, langit berubah warna. Lautan di bawah tampak terbelah oleh kekuatan misterius. Air itu diperas ke samping dalam gemuruh keras. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas bendera hijau. Di antara mereka ada 1 dewa kuno dan 2 setan kuno bertanduk tunggal. Yang lebih mengerikan adalah bahwa setelah ketiga bendera itu muncul, tidak hanya perubahan laut, bahkan dunia menjadi tidak stabil. Saat lautan membelah, itu mengaktifkan semua pembatasan di sini. Aktivasi pembatasan menyebabkan fluktuasi besar di dalam lautan. Semua air mulai mengembun, dan dalam sekejap mata, parit dalam yang tak terhitung jumlahnya tanpa air muncul. Persimpangan selokan-selokan ini membuat ombak semakin ganas. Apa yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa jika seseorang melihat dari atas, ketika laut yang tak berujung mengembun, itu mengambil bentuk humanoid. Humanoid yang terkondensasi dari air tampaknya tertidur, tetapi itu menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ekspresi iblis angin itu ganas, dan dia tidak memperhatikan perubahan yang terjadi di lautan. Tangan kanannya membentuk segel dan dia meneriakkan suara aneh. Ini adalah bahasa Orde Kuno. Ketika suara ini datang dari mulut Dewa Kuno, itu berisi keagungan dan rasa usia. Ketika itu berasal dari iblis angin, meskipun mengandung rasa usia, itu lebih tajam dan menakutkan. Iblis angin menunjuk ke depan dan 3 bendera kecil mulai berputar di sekelilingnya. Padat, gas hijau datang dari bendera dan kemudian hantu besar muncul. Hantu ini setinggi puluhan ribu kaki. Itu tampak tak tergoyahkan, dan rasanya seperti dunia tidak bisa mengakomodasi keberadaannya. Ada 6 bintang yang berputar di antara alis hantu raksasa ini. Saat gas hijau bergerak, 2 sosok ganas muncul di sebelah iblis kuno. Tingginya hanya 1000 kaki, tetapi saat mereka muncul, energi iblis yang mengerikan meledak seolah-olah mereka ingin membebaskan diri dari belenggu gas hijau. Ada 6 bintang yang berputar di mata kanan setiap iblis kuno. Saat Wang Lin melihat ketiga bayangan ini, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Iblis angin berdiri di depan ketiga hantu. Tangannya membentuk segel saat dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Saya tidak peduli jika Anda adalah dewa kuno. Anda akan menjadi salah satu bendera utama dari harta suci klan iblis kuno saya." Kilatan niat membunuh muncul di mata iblis angin dan tangan kanannya menunjuk ke depan. 3 hantu di belakangnya bergerak. Dewa kuno bintang 6 itu mengambil langkah maju dan melemparkan pukulan ke Wang Lin. 2 hantu iblis kuno menuduh Wang Lin dengan aura haus darah dari samping seolah-olah mereka ingin melahap Wang Lin. Meskipun Bei Lou bukan iblis kuno kerajaan, statusnya tidak normal di antara klan iblis kuno. Bendera penyegelan jiwa ini dianugerahkan kepadanya oleh iblis kuno kerajaan. Meskipun tidak sekuat harta kerajaan, masih memiliki kekuatan besar. Sebelum Bei Lou terbagi, dia memiliki Soul Sealing Flag. Begitu dia memanggilnya, semua 49 bendera kecil akan terbang keluar. Tidak semua orang yang disegel di dalam dibunuh olehnya, mereka dimeteraikan di sana oleh generasi orang yang adalah tuannya sebelum dia. Bei Lou hanyalah pemilik generasi ketujuh. Rumor mengatakan bahwa pemilik pertama sangat kuat dan cukup kuat untuk secara langsung menghadapi dewa-dewa kuno generasi selanjutnya. Dia adalah iblis kuno generasi keempat yang sangat langka. Orde Kuno adalah klan yang menentang langit dan kemudian dibagi menjadi 3 klan yang berbeda. Dewa-dewa kuno generasi pertama, setan-setan kuno, dan setan-setan kuno mengandung sejumlah besar garis keturunan dan warisan Orde Kuno. Setelah mereka adalah generasi kedua dewa kuno, setan kuno, dan iblis kuno. Meskipun mereka lebih lemah dari generasi-generasi pertama mereka masih memiliki banyak garis keturunan Orde Kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, garis keturunan Orde Kuno dan warisan menjadi lebih langka di antara 3 klan, dan pada akhirnya hanya ada jejak. Yang disebut klan kerajaan adalah kelompok dengan garis keturunan Orde Kuno yang tersisa. Mereka juga keturunan langsung dari generasi pertama dari 3 klan. Bei Lou adalah iblis kuno generasi ke-79, tetapi hartanya memiliki sejarah panjang dan sangat terkenal.
Namun, iblis angin telah melepaskan identitasnya sebagai iblis kuno, jadi tubuh iblis kunonya telah menghilang dan karenanya dia tidak bisa lagi menggunakan harta karun yang sebenarnya. Pada saat ini, ketiga bendera itu dibentuk dengan memadatkan energi iblisnya menjadi hantu. Itu seperti bagaimana Wang Lin memanggil tombak pembunuh dewa. Iblis angin menunjuk ke depan dan dewa kuno serta iblis-iblis kuno dari bendera menyerang Wang Lin. Wang Lin bisa segera melihat melalui tiga bendera. Tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah retakan muncul bersamaan dengan dentuman gemuruh. Seolah-olah selokan besar telah muncul di langit. Petir melengkung di sepanjang tepi selokan dan gemuruh-gemuruh bisa terdengar. Pada saat yang sama dengan tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan, tekanan yang menggetarkan dari surga keluar dari selokan. Tekanan ini sangat kuat, dan segera menyebabkan ekspresi iblis angin berubah. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia ketika sinar cahaya hitam terbang ke tangan Wang Lin. Itu adalah tombak pembunuh dewa. Royal Harta Suci Dewa Kuno-Kuno. Iblis angin memiliki kenangan tentang ini. Ketika dia melihat tombak pembunuh dewa, murid-muridnya menyusut dan matanya dipenuhi rasa takut. Kau adalah dewa kuno keturunan bangsawan-bangsawan kerajaan. Tangan kanan Wang Lin memegang tombak pembunuh dewa dan melambaikannya ke depan. Tubuh dewa kuno bintang 6 itu bergetar ketika dia menatap God Slaying Spear, dan pandangannya yang redup tiba-tiba tampak cerah. Dia hanya dewa kuno bintang 6 biasa, jadi dari generasi ke generasi, dia bahkan lebih rendah dari Beilou. Sekarang dia melihat harta suci klannya, tubuhnya bergetar dan berhenti. Jika Soul Sealing Flag benar-benar ada di sini, dia tidak akan melakukan ini, tapi apa yang dipanggil iblis angin hanyalah sebuah hantu. Itu jauh lebih lemah daripada yang asli, dan bahkan jiwa yang tersegel di dalamnya melemah secara signifikan. Iblis angin diam-diam mengeluh dan membenci Yao Sisu karena memprovokasi keberadaan yang mengerikan. Jika dia tahu dia telah memprovokasi seseorang seperti Wang Lin, dia tidak akan pernah menyatu dengan Yao Sisue. Sial. Dalam ingatan Yao Sisue dia sangat lemah sehingga dia bisa terbunuh dengan jentikan jariku. Bagaimana dia bisa menjadi dewa kuno dan bahkan dewa kuno keturunan bangsawan kerajaan? Iblis angin tahu di dalam hatinya bahwa garis keturunan kerajaan sangat jarang sampai pada titik kepunahan di antara 3 klan, sehingga sangat sulit untuk menemukan satu. Beilou hanya bertemu iblis kuno keturunan bangsawan secara kebetulan. Sebenarnya, dengan kekuatan iblis angin, selama dia tidak bertemu Wang Lin, dia bisa melakukannya sesuai keinginannya berkat berbagai mantra dan kecepatannya yang tak tertandingi, bahkan jika orang-orang seperti Situnan datang. Namun, ketika menghadapi Wang Lin, semua metodenya ditekan. Kecepatannya tidak cukup cepat, mantranya tidak cukup kuat, dan bahkan hartanya tidak berguna. Meskipun keduanya hanya hantu, dia tidak bisa mengalahkan harta kerajaan Wang Lin. Pada saat ini, ketika Dewa Pembantaian Wang Lin menyapu ke depan, dunia berubah warna seolah semuanya bergetar. Tombak pembunuh dewa menyapu lurus ke arah 2 setan kuno yang bergetar. Kedua iblis kuno ini hanyalah hantu yang tidak mengandung kekuatan bendera jiwa penyegelan yang sebenarnya. Jika mereka bertemu pembudidaya biasa, mereka bisa bertarung, tetapi mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadapi Dewa Pembantaian Wang Lin. Ketika God Slaying Spear bersiul, itu cepat di luar imajinasi. Salah satu tubuh iblis kuno tertusuk tombak. Itu berubah menjadi energi iblis tak berujung yang sepertinya tersapu oleh tombak. Dalam sekejap mata, tubuh iblis kuno menghilang. Murid iblis angin menyusut. Pada saat hidup dan mati, dia memuntahkan darah tanpa ragu-ragu. Kemudian tangan kanannya dengan cepat membentuk tanda aneh dan dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Penghancuran bendera." Bendera hijau yang membentuk 3 hantu dengan cepat diputar dan kemudian runtuh di bawah perintah iblis angin. Tumbukan yang kuat berubah menjadi naga hijau yang menyerang dewa pembunuh tombak. Ketika bendera kecil runtuh, dewa kuno dan iblis kuno yang tersisa runtuh. Mereka memasuki naga hijau dan membuatnya bahkan lebih kuat. Tombak pembunuh dewa dan naga hijau bertabrakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat mereka menyentuh, bola selebar 1000 kaki muncul di antara 2 harta. Bola ini berisi gas hitam dan hijau yang terus bertarung satu sama lain. Bola itu juga berkedip di sepanjang tepinya, dan suara letusan terus keluar dari dalamnya. Tekanan destruktif yang mengerikan mengelilingi darah itu dalam sekejap. Ini adalah pertempuran antara harta dewa kuno dan klan iblis kuno. Satu adalah tombak pembunuh dewa kerajaan dan yang lainnya adalah salah satu dari 4 harta iblis kuno generasi pertama. Mereka berdua hanya ilusi, tetapi mereka sangat kuat. Gas hitam di dalam bola dipenuhi dengan aroma, seolah-olah semuanya sebelum itu harus dihancurkan. Gas hijau itu berjuang seperti orang gila, tetapi tidak bisa lepas dari nasib dipaksa mundur. Ketika gas hijau mundur, seluruh bola menjadi hitam. Tepat pada saat ini, bola itu dibagi. Ada suara gemetar yang menggema di dunia. Gemuruh-gemuruh bisa membuat awan dan merobek langit. Saat suara itu bergema, ia memicu gelombang laut sekali lagi. Di bawah dampak kehancuran, naga hijau runtuh dan menghilang. Tombak pembunuh dewa menembus dan menyerang iblis angin. Iblis angin batuk darah. Harta karunnya dihancurkan, dan meskipun itu hanya ilusi, itu masih terkait dengan energi iblisnya. Terluka serius, dia melihat God Slaying Spear mendekat. Wajahnya menjadi pucat dan dia dengan cepat mundur.
Ekspresi Wang Lin dingin dan dia dengan cepat mengejar. Iblis angin menjadi sangat marah dan mengutuk, saya tidak terlibat dengan masalah antara Anda dan Yao Sisue. Anda terus mengklaim karma. Aku iblis angin, bukan karma sial. Kamu awalnya berada di luar karma ini, tetapi kamu secara paksa bergabung. Jika kamu memilih untuk menyerahkan tubuh Yao Sisue, aku bisa membiarkanmu pergi. Omong kosong, aku hanya kenangan. Bagaimana saya pergi? Iblis angin menggertakkan giginya. Dia dalam hati menyesal bergabung dengan Yao Sisue. Meskipun iblis angin tidak mengerti karma, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa dia telah memasuki situasi yang tidak bisa dia hindari. God Flying Spear mendekat dan hendak mengejar iblis angin ketika mata Wang Lin menyala. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan tubuhnya bergerak. Kemudian sebuah tangan raksasa yang terbuat dari air keluar dari lautan dan menyapu melewati tempat Wang Lin berada, dan itu meraih tombak pembunuh dewa. Tangan itu dengan kejam meremas tombak pembunuh dewa, menyebabkan tombak memancarkan cahaya hitam yang kuat.